Film diawali dengan menampilkan seorang guru musik klasik yang biasa dipanggil Pak Nah. Di hari cuti itu, ia sangat kesal karena diminta oleh sang kepala sekolah untuk datang ke sekolah seni tempatnya mengajar. Kemudian, saat hendak parkir, tak sengaja mobil tuanya menabrak bemper belakang sebuah mobil mewah. Pak Nah sudah mencoba meminta maaf dan akan memberikan asuransinya sebagai ganti rugi. Namun, si bos muda pemilik mobil mewah ini lebih memilih menyita mobil tuanya yang dilengkapi audio musik klasik yang saat itu memutarkan musik dengan merdu. Meskipun kesal, namun Pak Nah pun harus setuju dengan keputusan bos muda ini. Scene berpindah. Beberapa saat kemudian, saat ngobrol santai bersama kepala sekolah dan guru lain, tanpa terduga, Pak Nah kembali bertemu dengan si bos muda tadi yang diketahui bernama Lee Jang Ho atau dipanggil Jang Ho. Ternyata, Jang Ho adalah anak baru di sekolahnya Pak Nah. Ia sudah berkali-kali dikeluarkan dan dipindahkan dari sekolah lain karena membuat masalah. Jang Ho ini tergolong anak berandalan. Rumornya, ia adalah anak buah gangster yang sering memalak warga. Fokusnya di sekolah ini untuk mengikuti kelas musik klasik karena sepertinya walaupun dia adalah gangster tapi dia hobi bernyanyi. Kepala sekolah pun meminta Pak Nah memberikan tes vokal kepada Jang Ho. Belum mulai tes vokal, Jang Ho mendadak ditelepon oleh seseorang. Khasnya anak berandalan, ia meminta izin tapi dengan cara yang kurang sopan. Pak Nah pun sedikit mengajarkan Jang Ho agar bisa merubah gaya bicaranya kepada guru dan orang yang lebih tua. Tampak sekali rasa tak suka Pak Nah pada Jang Ho yang tidak memiliki sopan santun. Setelah Jang Ho pergi, terjadi sedikit pertengkaran antara kepala sekolah dan Pak Nah. Kepala sekolah menuduh Pak Nah tak kooperatif karena membiarkan Jang Ho pulang begitu saja, tanpa tes vokal terlebih dahulu. Hal ini pun membuat Pak Nah tersinggung dan ingin mengundurkan diri. Menyadari salah bicara, sang kepala sekolah sekaligus sahabat karib Pak Nah ini membujuk beliau mati-matian agar bisa mendidik Jang Ho. Namun Pak Nah tetap dengan sifat kerasnya, ia tak mau mengajar murid preman seperti Jang Ho. Namun ujung-ujungnya Pak Nah mengalah dan menurut setelah kepala sekolah mengingatkan budi baik almarhum ayahnya kepada Pak Nah dahulu. Keesokan harinya, Pak Kim dan Bu San San melakukan razia bagi anak-anak yang melanggar aturan sekolah. Hari itu, ada 2 siswi yang melanggar aturan berpakaian. Mereka pun memarahi dan menasihati 2 siswa ini dengan tegas. Namun, ketika Jang Ho datang sambil menghisap rokok, Pak Kim dan Bu San San tak mampu berkutik. Apalagi, kedatangan Jang Ho didampingi oleh anak buahnya yang sangar-sangar. Di kelas musik, Pak Nah tidak memberikan kesempatan pada Jang Ho untuk latihan bernyanyi. Sedangkan saat sudah di kelas, Jang Ho berkelahi dengan teman kelas lain yang mengganggunya saat sedang tidur. Pak Nah yang turut menyaksikan perkelahian itu memukul kepala Jang Ho dengan buku berkali-kali. Setelah kejadian itu, Jang Ho tak pernah datang ke sekolah. Kepala sekolah yang selalu perhatian padanya kembali meminta Pak Nah untuk menjemput siswanya itu. Seperti biasa, dengan membawa nama almarhum sang ayah, kepala sekolah ini membuat Pak Nah menuruti permintaannya. Keesokannya, pergilah Pak Nah ke apartemen Jang Ho yang lokasinya dekat dengan rumahnya. Ia menjemput Jang Ho dan membawanya kembali ke sekolah. Berbeda dengan pertemuan pertama mereka yang diwarnai perselisihan, kali ini anak buah Jang Ho justru menghormati Pak Nah dengan baik. Saat kelas musik, lagi-lagi Pak Nah tak memberikan kesempatan pada Jang Ho untuk bernyanyi. Jang Ho pun menanyakan alasan Pak Nah yang tega melakukan itu. Pak Nah terus terang, ia tak ingin mengajar preman seperti Jang Ho. Kemudian terjadilah perdebatan antara guru dan murid ini. Mereka saling menjelekkan satu sama lain. Sebenarnya Jang Ho dan Pak Nah memiliki kesamaan, yaitu sama-sama punya sifat keras kepala dan tak mau kalah. Bahkan saat istirahat, mereka sama-sama tak punya teman makan. Jika siangnya Jang Ho menjadi pelajar, maka malamnya ia menjadi preman. Kali ini ia terlibat masalah sepele dengan pelanggan klubnya. Sampai-sampai mereka dibawa ke polisi. Pak Nah, selaku wali muridnya pun mau tak mau turut membantu menyelesaikan masalah ini. Pak Nah heran kenapa preman seperti Jang Ho mau repot-repot sekolah.
Jang Ho menegaskan ia pergi ke sekolah seni karena memang suka bernyanyi. Selama ini, Pak Nah belum pernah mendengar suara Jang Ho, tapi selalu saja meremehkannya. Bahkan saking meremehkannya, Pak Nah menyebut Jang Ho umpama kotoran. Jang Ho dengan lantang berteriak bahwa ia bukan kotoran. Akhirnya dibawalah Jang Ho ke rumah Pak Nah. Jang Ho disambut hangat oleh istri dan anak Pak Nah. Selanjutnya, Pak Nah pun meminta Jang Ho untuk menyanyikan sebuah lagu. Pak Nah tertawa mengejek karena Jang Ho ingin menyanyikan lagu yang cukup sulit. Tapi, saat Jang Ho mulai bernyanyi mengikuti alunan piano yang dimainkan Pak Nah, seketika itu pula Pak Nah seperti tersihir oleh suara Jang Ho yang begitu indah. Le belle forme ti sceglie amai belli. Pak Nah pun mati gaya kehabisan kata-kata. Selesai bernyanyi, ia langsung masuk ke kamarnya meninggalkan Jang Ho sendirian. Sementara Jang Ho sangat senang karena berhasil membuktikan bahwa ia tak seburuk yang dipandang oleh Pak Nah. Setelah itu, Jang Ho pergi menemui Chang Su, seorang senior yang cukup berpengaruh di kelompok gangsternya. Jang Ho menceritakan semua yang dialaminya tadi kepada Chang Su. Sedangkan di rumah Pak Nah, ia masih terlihat syok. Istrinya meminta Pak Nah untuk bersikap jantan dan memuji Jang Ho sesuai kenyataan. Beberapa hari kemudian, Pak Nah dikejutkan dengan didaftarkannya Jang Ho di kompetisi bernyanyi. Ia pun tak mampu membendung emosinya kepada kepala sekolah yang mendaftarkan Jang Ho tanpa konsultasi padanya. Kepala sekolah hanya pura-pura tak tahu dan meminta Pak Nah fokus melatih Jang Ho. Kemudian, Pak Nah melihat keseriusan Jang Ho berlatih untuk kompetisi. Tapi saat hendak pergi, tak sengaja Pak Nah mendengar Jang Ho ditelepon oleh anggota gangsternya. Bos besar mereka ingin bertemu dengan Jang Ho. Kemudian kita pun dibawa flashback. Kita ditampilkan takdir yang mempertemukan Jang Ho dengan bos besar gangster ini. Karena ia berkelahi dengan beberapa anak buah bos tersebut. Lalu Jang Ho ditawari menjadi anak buah Chang Su. Jang Ho pun setuju menjadi anggota gangster karena selama ini ia tinggal sendirian dan kesepian sejak neneknya meninggal. Saat itu, Chang Su memperingatkan Jang Ho, nyawa akan menjadi bayarannya jika Jang Ho keluar dari dunia gangster ini. Keesokan harinya, Pak Nah melihat Jang Ho tertidur sambil memegang catatan lirik lagu. Hatinya pun menjadi sedikit tersentuh. Hari perlombaan pun tiba. Jang Ho tampil dengan tingkat kepedean 100%. Namun, hal itu tak membawa kemenangan untuk Jang Ho. Ia pun menyalahkan baju yang digunakannya dan terlihat sangat frustasi. Pak Nah yang diam-diam turut datang menyaksikan perlombaan Jang Ho hanya bisa melihat tingkah konyol Jang Ho dari jauh. Lalu, saat Jang Ho tengah menikmati kekalahannya sambil meminum soju, Pak Nah pun datang dan meledek Jang Ho yang malu karena kalah lomba. Bahkan, Pak Nah juga meledek baju setelan warna silver yang dipakainya. Pak Nah tak henti-hentinya meledek Jang Ho. Hingga Jang Ho juga menyebutkan kalau itu semua terjadi karena ia tak pernah diajarkan oleh Pak Nah. Jang Ho pun memohon agar diajarkan menyanyi. Pak Nah setuju jika Jang Ho benar-benar niat serius dari lubuk hatinya. Pak Nah juga menyuruh Jang Ho agar berhenti merokok. Sejak membulatkan tekad untuk serius dalam bernyanyi, Jang Ho kini mulai berubah. Ia menjadi anak teladan yang taat aturan dan lebih sopan. Begitupun dengan Pak Nah yang berubah. Ia memberikan kesempatan Jang Ho bernyanyi saat di kelasnya. Namun ternyata Jang Ho tak pandai membaca not musik. Ia pun tak jadi menyanyi. Melihat pria idamannya tak pandai membaca not musik, dengan tulus, Suk Hee berinisiatif mengajarkan Jang Ho sampai ia pandai. Dengan teknik menghafal yang menyenangkan, mereka pun terlihat sangat bahagia menikmati kebersamaan itu. Kepala sekolah datang dan meminta Jang Ho untuk mengikuti kompetisi musik Sejong, yaitu kompetisi musik yang paling bergengsi. Pak Nah kurang setuju dengan keputusan ini karena Jang Ho belum pandai membaca not musik. Namun, kepala sekolah meyakinkan Pak Nah bahwa Jang Ho pasti bisa mendapatkan juara 1 dan menaikkan reputasi sekolah dengan didikan Pak Nah. Pak Nah pun menemui Jang Ho. Ia menanyakan kesanggupan Jang Ho mengikuti kompetisi ini karena hanya vokalis terbaik yang mampu bersaing. Saat menyebut lagu Nasun Dorma sebagai lagu yang akan dibawakan Jang Ho, Pak Nah seperti terkenang sesuatu dan sedikit lemas.
Pak Nah meragukan Jang Ho, apakah ia akan mampu mencapai nada tinggi C dalam lagu itu. Jang Ho dengan kepercayaan dirinya tetap yakin akan menyanyikan lagu itu. Jang Ho pun menceritakan alasannya mengapa ia kekeh ingin menyanyikan lagu Nessun Dorma. Dulu saat neneknya masih hidup, banyak sekali yang menyanjung Jang Ho saat mendengar suaranya, termasuk sang nenek yang sangat bangga. Saat memenangkan perlombaan, Jang Ho mendapat sebuah CD lagu. Ketika mendengarkan lagu itu, ia langsung menyukai lagu tersebut yang ternyata judulnya Nessun Dorma. Lalu ketika neneknya meninggal, hanya Jang Ho sendiri yang merasa berduka. Namun, saat penyanyi Pavarotti meninggal, semua orang berduka dan semua televisi memutarkan lagu Nessun Dorma. Melihat hal itu, Jang Ho pun bermimpi menjadi tenor terkenal seperti Pavarotti dan menyanyikan Nessun Dorma di panggung yang megah, agar kelak dikenang banyak orang. Kini, Jang Ho pun rutin berlatih bersama Pak Nah. Meski dilatih secara keras, tapi Jang Ho tak pernah terlihat kesal ataupun marah. Ia tampak menikmati proses membentuk vokal dan gaya bernyanyi ala Jang Ho sendiri. Begitu juga dengan Suk Hee yang tetap setia mendampingi dan membantu Jang Ho berlatih. Tak lupa, kedekatan Jang Ho dan keluarga Pak Nah pun kian makin erat. Mereka tampak seperti keluarga sendiri. Masalah pun mulai muncul. Bos besar gangster menghajar Jang Ho habis-habisan karena mengabaikan panggilan teleponnya. Setelah dihajar, Chang Su mengajak Jang Ho merokok. Tapi Jang Ho menolak karena ia sudah berhenti merokok demi menyanyi. Keesokan harinya, saat Jang Ho sedang mencoba tuxedo lama Pak Nah dan menggerakkan tangannya, ia tak mampu menyembunyikan rasa sakitnya karena dihajar tadi malam. Barulah ketahuan badan Jang Ho yang penuh memar dan lebam. Pak Nah pun menjadi iba melihat kondisi Jang Ho yang seperti ini. Malamnya, Pak Nah langsung mendatangi bos besar Jang Ho. Tanpa sepengetahuan Jang Ho, Pak Nah memohon agar Jang Ho dilepaskan dari ikatan gangsternya dan dibiarkan fokus berkarir. Bahkan, Pak Nah rela jika salah satu kakinya diambil asalkan Jang Ho bisa bebas. Namun, bos gangster ini tampak tak akan melepaskan Jang Ho. Keesokannya saat akan latihan vokal, Jang Ho dan Pak Nah bertengkar hebat karena Jang Ho masih saja merespon panggilan dari bos gangsternya. Pak Nah pun menjadi marah karena tak ingin hidup Jang Ho yang dihancur karena menjadi gangster. Jang Ho bisa menjadi manusia yang lebih baik dan bernilai di mata masyarakat. Begitupun sebenarnya dalam hati Jang Ho, ia tak ingin menjadi gangster. Setelah pertengkaran hebat itu, Jang Ho pun keluar dari sekolah itu. Kemudian Chang Su dan Jang Ho bertemu. Chang Su berpesan agar Jang Ho sekolah yang baik dan jangan menyia-nyiakan hidupnya yang berharga. Chang Su juga menceritakan tentang kedatangan Pak Nah tempo hari. Selanjutnya, anggota gangster Chang Su berkelahi dengan musuhnya. Kali ini Chang Su tak mengajak Jang Ho. Malang baginya, Chang Su tertusuk saat berkelahi. Jang Ho pun dihubungi dan langsung datang menyelamatkan Chang Su. Detik-detik terakhirnya, Chang Su kembali mengingatkan pesannya yang pernah diucapkan kemarin. Chang Su pun kini telah tiada. Di hari pemakaman Chang Su, Jang Ho terlihat kehilangan semangat hidupnya. Pak Nah pun datang karena mencemaskan kesehatan Jang Ho. Kemudian, Jang Ho menanyakan seberapa besar peluangnya jika menjadi penyanyi. Pak Nah pun tanpa keraguan menjawab bahwa Jang Ho lebih hebat darinya. Ia bahkan sangat iri dengan bakat yang dimiliki Jang Ho. Suara Jang Ho adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Jang Ho pun menemui bos besar dan mengungkapkan keinginannya untuk fokus bernyanyi, meski harus kembali dihajar. Melihat kesungguhan Jang Ho yang lebih memilih mati daripada tidak bernyanyi, maka bos besar pun melepaskan Jang Ho. Tapi dengan catatan, ia harus sukses dalam kurun waktu 10 tahun. Jika tidak, maka Pak Nah akan menjadi tumbalnya. Jang Ho pun kembali fokus dalam latihannya. Ia mempersiapkan semuanya sebaik dan sematang mungkin dengan bantuan orang-orang terdekatnya. Sehari sebelum lomba, Jang Ho yang sedang buang air tak sengaja bersebelahan dengan kepala sekolah. Sang kepala sekolah menasihati Jang Ho agar menampilkan yang terbaik. Dulu sewaktu muda, Pak Nah adalah orang yang berbakat seperti Jang Ho dan juara kompetisi sejong. Karirnya terus melambung sampai ke negeri Italia. Namun saat ia hampir meraih puncak kejayaannya, Pak Nah pun didiagnosa mengidap tumor tenggorokan. Karirnya seketika menjadi hancur dan impiannya menjadi musnah.
Lagu yang akan dibawakannya pada debut perdananya adalah Nessun Dorma. Itulah mengapa Pak Nah seperti terkenang sesuatu saat dulu Jang Ho mengatakan judul lagu itu. Dan kini Pak Nah menaruh harapan besar pada Jang Ho. Tibalah hari perlombaan, semua orang datang ingin menyaksikan penampilan Jang Ho. Namun sayangnya nasib baik belum berpihak pada mereka. Di perjalanan, Jang Ho dikeroyok oleh musuh gangsternya. Ia yang sudah berjanji tak akan berkelahi lagi benar-benar tak melawan sedikit pun. Sementara Pak Nah terlihat begitu cemas karena Jang Ho tak bisa dihubungi. Jang Ho benar-benar babak belur. Ia datang terlambat dalam kondisi compang-camping dan penuh luka. Pak Nah pun marah dan menduga bahwa Jang Ho pasti berkelahi lagi. Tapi Jang Ho meyakinkan bahwa ia tidak melawan sedikit pun. Bahkan ia melindungi perutnya agar bisa bernyanyi dengan baik. Jang Ho tak kuasa menahan tangisnya karena sadar ia terlambat dan tak bisa tampil di kompetisi itu. Pak Nah pun tersenyum iba. Ia berlari memohon pada juri agar Jang Ho diizinkan tampil meski tak mendapat penilaian. Jang Ho hanya ingin tampil dan didengar oleh semua penonton. Namun juri tak mengizinkan hal tersebut, walaupun Pak Nah sampai murka dan membuat kerusuhan. Melihat sang guru sebegitu kerasnya memperjuangkannya, Jang Ho pun memasuki pentas dan menyanyikan lagu Nessun Dorma, yang tak lama kemudian Pak Nah pun mengiringinya dengan piano. Ma il mio mistero è chiuso, dill'equa notte in Juri dan semua penonton yang menyaksikan itu begitu terpesona mendengar suara Jang Ho. Setelah kejadian itu, Pak Nah tak kehabisan cara mencari jalan sukses untuk muridnya. Ia menelpon teman-temannya yang berada di Italia agar membantu Jang Ho merintis karirnya. Meski awalnya Jang Ho kekeh tak mau jauh dari Pak Nah, akhirnya setelah terus diyakinkan oleh Pak Nah, Jang Ho pun setuju pergi ke Italia. Saat itu, sebelum kepergian Jang Ho, mereka menyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Tak lupa, Jang Ho juga berpamitan dengan Suk-hee. Setelah sekian lama mereka menciptakan momen yang indah, ini adalah perpisahan yang cukup sulit bagi Suk-hee. Ia berjanji akan menunggu kepulangan Jang Ho. Dengan malu-malu, Suk-hee mengecup pipi Jang Ho. Mulai saat itu, mereka pun jadian. Tibalah hari keberangkatan Jang Ho. Mereka sama-sama berusaha terlihat tegar. Murid dan guru ini harus berpisah demi masa depan yang lebih terang. Terakhir, Jang Ho pun memberikan salam hormatnya kepada sang guru yang begitu tulus mendidik dan menyayanginya. Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Kini sudah 7 tahun berlalu sejak merantaunya Jang Ho ke negeri orang. Ia kembali dan sudah menjadi seorang tenor yang terkenal. Sekarang, Jang Ho akan membawakan sebuah lagu favoritnya. Sebelum bernyanyi, ia sedikit bernostalgia mengingat betapa keras perjuangan sang guru dulu hingga mengantarkannya pada gerbang kesuksesan. Film pun ditutup dengan suara Jang Ho yang beriringan dengan kebahagiaan semua orang. Dan film pun berakhir. Diangkat berdasarkan kisah nyata, film yang dirilis pada tahun 2013 ini menjadi film yang menarik untuk ditonton. Menyajikan kisah perjuangan meraih cita-cita yang begitu berat. Film ini tak terasa monoton karena disisipi dengan unsur percintaan remaja yang begitu manis dan menggemaskan. Sejatinya, film ini menyentuh relung hati kita melalui sisi Jang Ho yang terlihat sangar ketika menjadi preman, namun sebenarnya ia kesepian dan tetap membutuhkan dukungan dalam hidup dan meraih mimpi persis seperti kita pada umumnya.